Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema sapaan rohani hari ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Bacaan Alkitab akan saya coba membacanya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi secara khusus saya akan membaca ayat yang ke-16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya dosa pasti akan membawa kematian. Atau kata lain, akibat dosa adalah maut. Dampak dan akibat dari dosa membawa kehancuran di dalam kehidupan kita, membawa kekacauan di dalam kehidupan kita, dan membawa kebinasaan di dalam sendi kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, karena belas dan kasih Allah serta anugerah dari Tuhan, kita bisa diselamatkan dari kehancuran. Kita bisa diselamatkan dari kekacauan dan kebinasaan. Belas kasih dan karunia Allah memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu memampukan, menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengubah, serta menghidupkan. Itulah belas kasih dan karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita tidak dan belum mampu merespon kasih karunia Allah yang begitu besar, sehingga hidup kita itu dilimputi yang namanya kehampaan, kebencian, dan iri hati. Sebagai umat seharusnya terus berusaha, terus berupaya, dan terus berharap untuk dapat mengalami dan merasakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini mengalami yang namanya pembaharuan. Hidup itu mengalami dan merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Dengan merasakan anugerah kasih Allah, hidup itu diharapkan juga mengalir kepada sesama, bukan untuk diri kita, sehingga sesama kita juga mengalami hal yang sama yang kita rasakan, yaitu dapat merasakan pembaharuan hidup dari Tuhan. Anugerah dan kasih Allah semakin nyata dan tampak jelas di dalam memberikan Sang Putra melalui bacaan nats kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Allah secara penuh mematahkan kuasa dosa melalui kebangkitan Kristus. Kristus terluka untuk menyembuhkan kita. Kristus mati untuk menghidupkan kita. Dosa yang membuat kita binasa, namun karena belas kasih Kristus kepada kita, Ia rela berkorban untuk memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah kasih Allah di dalam Sang Putra. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus menjadi sikap, apa yang harus menjadi tindakan kita agar kita senantiasa selalu ada anugerah Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus mengakui dosa kita. Kita harus insaf akan apa yang sudah kita lakukan, yaitu mendukakan hati Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, membangun relasi dengan Tuhan melalui cara kita berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah melakukan hidup seturut dengan Kristus. Di dalam Kristus, Bapak Ibu, kita benar-benar memiliki hidup yang utuh. Artinya
Kita menjadi ciptaan baru karena apa yang dikerjakan Kristus harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Pekerjaan baik yang sudah Kristus lakukan harus menjadi keyakinan kita untuk kita pun dapat melakukan pekerjaan baik itu yang karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Salah satu wujud kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Seharusnya lah itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita juga akan mengalirkan anugerah kasih Allah kepada sesama. Agar sesama kita pun dapat mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah penuh anugerah. Allah sanggup dan mau menyelamatkan kita semuanya. Tentu anugerah Allah ini semestinya kita tanggapi. Allah memberikan anugerahnya melalui sabda dan kehendaknya yang mestinya harus kita imani, yang mestinya harus kita taati. Ketika hidup kita menuruti firman Tuhan dan percaya, hasilnya kita akan diselamatkan dari kebinasaan melalui kematian yang mengerikan. Anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara, di dalam sabdanya yang kita sambut dengan iman dan ketaatan akan membawa kehidupan kita di dalam pemulihan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah anugerah Allah, kasih Allah membawa kehidupan terus kita rasakan dan terus kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarilah hidup kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu, yaitu mau mengakui dosa, dapat membangun relasi melalui doa-doa, dan melakukan setiap kehendak hidup kami itu seturut dalam Kristus. Dan biarlah melalui kepercayaan kami kepada Allah, kami dapat diselamatkan. Karena anugerah itu sepertinya harus kita tanggapi dengan kami boleh belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.